Justru rame mas. Justru rame. Iya. Pertama kali Rame juga itu justru rame. Kalau rame buka itu ya di bawah 1 juta lah. Ya dapat ide itu terus masuklah kita dengan basic dari istri sebenarnya. Istri yang seneng masak. Terus dulu pernah kuliah di Korea, habis itu mau menyalurkan ini apa namanya masak-masaknya itu akhirnya. Mas Zain, Z-E-I-N, Zain. Mas Zain itu ownernya Spicy Chicken ya, Spicy Chicken. Mael Chicken. Mael Chicken. Yeah. Namanya Mael Chicken ya mas ya? Ya, namanya Mael Chicken. Mael Chicken ini dulu sejak 2019, cuman ketika itu kita apa namanya homemade, jadi lewat order online gitu, kita bikin dari rumah, made by order. Terus alhamdulillah outlet ini berdiri sejak Januari 2022. Januari 2022 kita baru mulai buka outlet di Sukoharjo ini. Jadi 1 tahun itu ya mas? Sudah hampir 1,5 tahun. Usahanya sebenarnya karena kita melihat peluang ya mas ya. Dulu kalau tren Korean culture itu kan baru masuk ke Indonesia itu atau ke dunia lah, baru trennya di dunia itu kan kayak K-pop, K-drama itu kan masuk, terus otomatis nanti kalau perkiraan kita kuliner itu nanti akan tetap masuk karena kultur budaya yang masuk ke Indonesia, otomatis nanti kuliner itu akan masuk dan itu nanti akan berkembang ya. Ada kemungkinan sampai puluhan tahun ke depan itu pasti akan berkembang. Kita ngelihatnya dulu dari Jepang. Jepang itu kan dulu masuk, terus kulinernya masuk. Lebih dulu Jepang sebenarnya kan. Sekarang baru mulai Korean. Baru masuk. Nah, itu kita mulai ya dapat ide itu terus masuklah kita dengan basic dari istri sebenarnya. Istri yang seneng masak. Terus dulu pernah kuliah di Korea, habis itu mau menyalurkan ini apa namanya masak-masaknya itu akhirnya ya bakal terpendamnya istri. Habis itu saya coba bareng istri untuk bangun ini, buka Mael Chicken. Bukan, saya main di kuliner itu baru setelah pandemi ya. Pandemi itu baru mulai kuliner. Kalau saya basicnya itu kuliah di ilmu komputer. Dulu konsul IT sebenarnya. Secara pendidikan ya, secara pendidikan. Cuman di keluarga itu konveksi, jadi nggak nyambung semua. Main di kuliner itu baru Mael Chicken. Lulus kuliah langsung usaha ya, istilahnya basic usahanya itu dari ya, lulus kuliah udah mulai usaha-usaha konversi ya. Ya, baru masuk kuliner di Mael Chicken ini. Ya susahnya itu ya menjaga konsistensi ya biasanya ya. Biasanya kan kalau orang dagang, jualan terutama, jualan makanan ya, warung itu kan pasti mengalami pendapatan yang sangat menurun. Ya itu biasanya kita kalau nggak dibarengi sama kekuatan mental dan sebagainya nanti biasanya ngedon. Nah kita kan semua pasti kayak gitu. Nah kita alhamdulillah 1,5 tahun ini melewati dengan apa ya,
sudah bisa melewatinya gitu sampai sekarang. Naik turunnya itu ya. Biasanya kalau turun itu kan biasanya orang ngedrop akhirnya nyerah. Alhamdulillah kita sampai sekarang alhamdulillah masih, semoga masih jangka panjang ya. Ya, amin. Untuk selama 1,5 tahun ini hal yang paling sulit yang pernah dilewati Mas Heri yang paling sulit yang mungkin Mas Heri apa aku harus itu aja ya begitu ya. Yang paling sulit itu membangun tim, Mas. Oh, ya, karena kan di sini kan dari beberapa ada tim kan, ada 2 tim sebenarnya. Nah, membentuk tim itu karena basic tim saya itu semuanya dari nol. Ya nggak dari nol sih, maksudnya untuk mengoperasionalkan Mail Chicken itu butuh jam terbang tim kita. Jadi dari dinamika tim yang kadang-kadang kan teman-teman ada yang kayak ada yang gini, ada yang gitu. Nah, mengelola emosi, kontrol tim itu yang lumayan sulit kalau bagi saya. Alhamdulillah kita udah bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Ya, ke depan kita rencana mau kerjasamakan untuk pembukaan outlet baru. Oh, jadi bahasanya kerjasama, ya. Bukan franchise ya berarti ya? Bahasanya lebih ke kerjasama, nggak ke franchise, tapi kerjasama untuk membuka outlet baru. Kerjasamanya nanti kita investasi, Mas. Jadi nanti kita share modal, terus apapun yang dibutuhkan nanti kita share, kemudian nanti kita pembagian saham untuk outlet yang akan dibuka itu. Nah, kemudian nanti penghasilannya dibagi sesuai porsi saham. Lebih ke seperti itu. Awal buka, kalau awal kita lebih ke standar sih, Mas, nggak terlalu, kalau paling turun banget ya paling 100-an ribu, 100 ribuan gitu. Untuk pertama kali buka itu laku berapa piece ingat nggak? Pertama kali buka malah justru rame, Mas. Oh, malah justru rame. Ya. Jadi pertama kali buka Rame juga itu justru rame. Pertama kali buka itu ya di bawah 1 juta lah, di bawah 1 juta. Ya. Cuman sudah jalan 1,5 tahun ini omset terbanyak yang pernah Mas Heri dapatkan itu di angka kisaran berapa? Di angka jutaan. Jutaan. 1 sampai 2 mungkin lebih. Ya itu rata-rata ya mungkin segitu ya. Yang banyak-banyaknya itu paling 1 jutaan. Jadi mungkin dalam sebulan itu omset mungkin bisa nyampe 30-an lebih ya. Ya. Omset kotor. Ya, omset kotor segitu. Yang pertama itu ada kimbap. Kimbap itu kita ada beberapa varian. Ada omo kimbap, kimbap original, kimbap sosis, kimbap repsik ya. Kimbap itu mulai dari 8 ribuan aja. Jadi ekonomis, harganya ekonomis. Kemudian 8.000 itu segini ya Mas ya? Ya, segini, sesuai gambar. Kemudian varian ayamnya ada 6 varian ayam. Ada yang boneless tanpa tulang, ada yang reguler, ada yang mabar porsi besar, ada wings, ada dakbal, ada drumstick. Terus yang paling best seller itu ini, Mas, spesial combo. Jadi kita udah dapat kimbap sama ayam. Ya, kalau orang Indonesia kan ada nasi, ada lauknya. Nah, kita konsep gitu biar lebih cocok di orang-orang Indo. Ya. Kemudian pelengkap-pelengkapnya itu kita ada tteokbokki. Tteokbokki ada yang reguler, tteokbokki dari 10 ribuan aja, ada yang medium, ada raboki juga. Ada kimchi juga, kita kimchinya homemade, asli bikinan Mail Chicken. Ya. Ini asli. Bumbunya iya juga, sampai dari bahan baku sampai tok juga kita produksi sendiri, toknya. Oh ya, Mas, untuk franchise nanti semua menu ini juga dimasukkan franchise mitra ya mungkin. Ya, mitra. Kemitraan. Juga menu semua ini juga dimasukkan. Iya. Rencana memang tetap kita masukkan. Kalau minumnya standar kita kalau nggak ke minum, ini cuma buat pelengkap aja kayak varian tea, lemon tea, leci tea, mint tea, strawberry tea, es teh gitu. Tahu Masnya ini lagi bikin apa, Mas?
Ini dia nyiapin wortel buat isian kimbab. Oh, isian. Nah, isian kimbab itu kan nanti ada sayur, termasuk ada wortel juga. Ini kita persiapan kan biasanya habis nanti nyiapin, tetap bikin. Jadi di Mael Chicken semuanya fresh, Mas. Jadi emang dibuat ketika pas ada Ya, pesanan ya. nah, kita biasanya goreng juga kita goreng di outlet. Jadi gorengannya gorengan fresh. Nanti ayamnya disausin di sini juga. Bahan-bahan kimbabnya juga, raboki, tteokbokki juga fresh di sini. Tapi ini masih Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ya, 8 pagi sampai 10 malam. apa dari Setiap hari buka. Biasanya kita kalau libur 1 bulan sekali, cuman nggak nentu. oh enggak nentu. Ya, sebulan sekali tapi nggak nentu. Biasanya nanti kita umumin di Instagram. Di Instagram, di sosmed kita. Nanti biasanya kita umumin. Ya, kimbab. Kita bikin kimbab. Jadi kimbab itu bahasa Korea apa bahasa Indonesia sih? Kimbab itu kalau lebih familiar ya, kalau orang umum mungkin di sini karena kita pakai Jepang. Jepang itu sushi. Oke. Kalau di Jepang itu sushi, kalau di Korea itu kimbab. Oh, berarti bahasa nama. Isian sayur-sayur. Kalau itu minyak apa Mas kira-kira? Itu minyak wijen. Minyak wijen. Iya. Minyak sendiri memang udah dipakai dari luar ya? Ya, kalau nori kita beli pack-packan, nggak produksi sendiri. Itu banyak di swalayan juga banyak. Tapi untuk yang dipakai di Mael Chicken sendiri, yang kualitasnya bagus ya Mas ya? Ya, yang kita bahan bakunya semua halal. Oh, berarti semua Ya, halal ya? semua halal. Kalau kita bahan baku yang beli nih kayak misal apa, nori, itu nori halal. Kita cari yang halal. Difasilitasi lah kalau di Indonesia itu. Ini aman. Wortel ya Mas ya? Ya, wortel. Itu apa Mas? Wortel, sayur, timun, telur. Terus nanti kalau varian-variannya ada omuk, ada crab stick, ada sosis gitu. Jadi crab stick, sosis itu ya itu dimasukkan ke dalam Ya, varian isiannya. varian isian. Nah, Kalau yang putih-putih panjang itu apa? itu timun itu. Oh, timun. Itu timun ya, timun dipotong lurus. Timun. Mayones. Ya, ini mayones. Mayones untuk ben gurih, Mas. Biar gurih. Nah, kalau ini kan makanan mungkin dari Korea ya apa Ya. Mas? Yang sendiri udah mengadopsi resep-resepnya yang biar cocok sama lidah-lidah mungkin khususnya warga Indonesia, warga Sukoharjo gitu. Ya. Iya, kita tetap improve. Kita ikut. Ya, jadi nggak basicnya Korea. Ya. Cuman beberapa bagian kita improve biar cocok orang Korea. Tapi pernah nggak Mas ada pengalaman orang beli terus kembali ke sini Mas orang sana aneh gitu belum ya? So, Alhamdulillah belum. kalau mungkin datang kembali saya Ya. beli lagi Ya. enak itu mungkin Alhamdulillah banyak ya. banyak. Alhamdulillah banyak. Cuman kalau teman-teman yang pernah ke Korea langsung Nah, biasanya ngerti. Oh, kayak gini, di sana kayak gitu. Ah, betul sekalian. Kan ada mas teman-teman yang apa namanya dulu ke Korea kesini gitu kan biasanya dia paham ngerti. Kayak main. Insya Allah pas untuk porsi orang Indonesia. Maksudnya kenyang semua. Ya. Jadi soalnya kan tadi full nasi, Ya. tengahnya juga full isian. Kasih wijen. Yang ingin bermitra dengan Mael Chicken bisa hubungi di WhatsApp 0896 20
697879. Keluar kota atau Untuk Solo Raya. Solo Raya? Ya, sementara untuk Solo Raya dulu ya. Iya, keluar Solo Raya mungkin Ya, siapin ya. Kita menyusul insya Allah. Kalau menurut saya, kalau kita ada konsep, ada keinginan untuk memulai usaha, itu segera dilaksanakan tanpa memandang keterbatasan. Jadi kita langsung mulai dalam keterbatasan. Dulu di Melsikin juga gitu. Dulu kita cuma pakai tenda seadanya. Kita nggak nunggu perfect punya ini baru memulai usaha kita. Tapi dengan keterbatasan yang kita hadapi sekarang ini, ya segera kita mulai. Nanti kita akan bisa berkembang. Kalau nggak kita mulai ya nanti nunggu punya ini sulit.